Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, pada hari ini kita bisa bergabung dalam room kali ini. Materi kita hari ini adalah tentang bridging English gitu ya. Nanti yang akan dipandu oleh moderator Pak Iqbal Mirandani dan juga ada presenter kita di Google ini. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saya akan kembalikan ke moderator Pak Iqbal untuk mengatur acara. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, serta Ananda peserta webinar siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, langsung saja pada kesempatan webinar kali ini kita akan membahas tentang Bridging English in Fun Ways yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh pemateri kita yang bernama Ibu Sinda Mulyani SPD. Oke, langsung saja untuk informasi lebih lanjutnya atau materinya akan disampaikan oleh beliau kepada Ibu Sinda. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman di sini. Pada kali ini saya akan sharing lebih tepatnya ya, karena mungkin nggak dari saya aja, mungkin nanti saya dapat info dari Pak Iqbal tentang games atau icebreaker yang seru ketika untuk memulai pelajaran. Oke, saya akan mulai presentasi saya. Oke, mungkin sudah terlihat ya. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sinda Mulyani. Saya lahir di Jakarta 24 Mei 1982. And I'm an English teacher. Well, actually, I've been teaching English since 2003. So when I was graduated from the Academy Borobudur in Jakarta, and then I went straight teaching in senior high school in the first step. Then after that I was rolled into junior high school, and then I also teach in the elementary school. Jadi saya ngajar dari SMA, SMP sudah pernah, terus langsung ke SD, terus langsung ditarik lagi sekarang mengajar di SMK. Jadi dan masih di Tunas Jaka Sampurna, masih setia gitu. Oke, itu saja. Nah, sekarang kenapa sih bahasa Inggris itu begitu important, begitu penting untuk kita, dan kenapa sih why are the students reluctant to talk? Well, actually English is our second language in this country, and then since we are going to go through to the industry 4.0, and then so English is very important for us to be able to get used to. Oke, tapi sekarang itu anak-anak rata-rata sekarang setiap habis belajar, mungkin setelah kita belajar matematika, habis itu bahasa Inggris, mungkin mereka merasa moodnya langsung hilang. Nah, di sini kita sebagai teacher, sebagai guru, gimana sih cara untuk memboosting minat mereka atau enggak daya belajar mereka tuh jadi muncul lagi. Oke, jadi kita di sini dibutuhkan ada beberapa games ya. Okay, as you seen in the screen, seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini ada games. Ini saya biasanya memulainya ini ketika mau mulai pelajaran. Jadi sebelum masuk pelajaran, kita rehearse dulu anak-anak
dengan sesuatu yang menyenangkan, karena ketika otak anak menyenangkan, informasi apapun itu bisa masuk ke mereka. Oke, kita coba main games dulu ya Bapak Ibu. Di sini find the name of a color hidden in each sentence. Seperti saya contohkan dulu di nomor 1, I'm not really dumb. Lack of sleep made me forget the answer. Nah, dari satu kata ini, dari kalimat ini, sorry bukan satu kata tapi satu kalimat ini ada tersisip nama-nama warna. Mungkin ada yang bisa menjawab. Di sini ada I'm not really dumb, and then B. Nah, ini lack of sleep. BLACK, berarti ini adalah warnanya black. Gitu. Nah, mungkin nomor 2 ada yang bisa mencoba, Bapak Ibu? Kalau warna-warna pasti sudah ini ya. Apa ada pink, ada yellow. Nah, di nomor 2 kira-kira apa nih warnanya? If I tell you what... Green. Nah, betul banget Pak Iqbal. Correct. 100 for you. Not 100 anymore, but 1,000 maybe. Oke, ada green ya. Will you agree? Never. Berarti green di sini. Number 3. Number 3. Mungkin Pak Sigit atau mungkin Pak Hakim. In the circuit box, we found a pencil, a pin, keys, stamp, and a few coins. Biasanya kita dari ujung kalimat kata terakhir gabung sama awal kata. Ada yang bisa? Nah, ini adalah pink. A pin. Oh iya. Keys. Iya, pink. Nah, number 4 is like the name of the flower. I have just find it. Apa? White. Iya. Yeah, number 5 white, and then number 4. Are 3 zeros enough to write the number of 1,000? 11 apa ya? No. Oh ya, rose ya, warna rose ya, merah. Okay, number 6, number 5 is already been answered. And number 6, when the nurse gives you the injections, just yell out if it is hurt. Yellow. Betul sekali. Yellow. And then the next number. Green. The next number, number Brown. 7. Number 7, Elsa. Brown. Brown? No. Elsa and Otto ran gently down the path to the river. Bu Nani mungkin? Itu adalah orange. Otto ran gently. Iya, orange. And number 8. Before you arrive at Kuala Lumpur, please fill out the custom forms. Warna janda. Iya. Purple. Iya betul, purple ya. Ada Kuala Lumpur and then please jadi purple. Okay, number 9. When I opened the window, shining rays of sunlight flooded the room. Shining. The mix between white and the black. Gray. Iya, gray. Shining ada rays, berarti gray gitu. Nah, ini kadang-kadang saya juga selain warna, kita jadi berkreasi. Oke, coba ke anak-anak seperti ini, tapi nama-nama animals atau mungkin fruit. Nah, ini bisa juga dibuat untuk anak-anak SD gitu ya. Gitu. Jadi waktu di SD saya dikenalnya dengan Miss Games. Jadi setiap mulai, Miss hari ini kita main game apa? Jadi terkenalnya dengan main games terus. Karena apa ya, di masa SD itu kan biar vocabnya banyak gitu. Nah, juga seperti mungkin yang Bapak Ibu lakukan ada missing lyrics, ada Simon Says, ada tic tac toe, ada bingo, and then what am I.
Nah, kalau di sini saya juga akan lebih meng-share yang saya pernah, sebenarnya ada banyak, cuma nggak mungkin kayak saya share semuanya, mungkin nanti after discussions ini, after sharing ini nanti kita tuker-tuker informasi, itu boleh-boleh aja ntar kita saling jadi biar nambah sih game saya juga nggak bosan itu aja. Jadi sekarang saya rolling terus kayak bosan juga sih. Nah, di sini ada yang pertama adalah word association. Prosedurnya adalah jadi kita mengelompokkan siswa and then terus give each group a theme such as food, animals, kasih temanya apa. Nah, setelah itu ini kalau Bapak pernah Ibu ingat ada di permainan games di TV dulu kata berkait. Masih udah lahir belum Bapak Ibu? Pas yang ketuaan. Kata berkait. Iya, kata berkait. Jadi ada 5 siswa. Nah, yang satu siswa ini sebagai leadernya, itu biasanya saya ajak keluar dulu, keluar ruangan. Terus saya kasih tahu dia, temanya adalah misalnya supermarket. Nah, si leadernya ini yang kita ajak keluar ini, dia harus menuliskan 5 kata yang kira-kira temannya akan terpikir oleh temannya. Jadi misalnya trolley, or mungkin misalnya money, segala macam gitu ya. Nah, setelah itu dia masuk ke ruangan, dia ada di belakang teman-temannya. Nah, yang sisanya 4 ini berdiri di depan whiteboard. Terus kita teachersnya bilang, oke, the words is about supermarket. Nah, dalam 2 menit tiap siswa seperti ini contohnya nih. Ini yang tadi leadernya ini, yang tadi kita kasih tahu udah menulis. Nah, ini teman-temannya, grupnya, yang 4 orang ini harus menyebutkan semua kata yang berkaitan dengan supermarket dalam waktu 2 menit. Minimal siswa menyebutkan 1 kata. Kalau misalnya dia nggak bisa berarti pass, and then go on to the next students gitu. Jadi ini sampai 2 menit habis. Nah, kita lihat ada berapa kata benar yang sudah yang ditulis oleh teman si leadernya ini. Oh, oke. Jadi nanti misalnya dari 5 cuma ketebak 3, berarti nilainya poinnya 30 gitu. Kalau misalnya ketebak semua berarti poinnya lebih besar. Jadi paling enak tuh anak-anak biasanya namanya anak SD ya, misalnya temanya restoran. Pasti sebutannya adalah tulisnya chair, table, udah yang pasti umum pasti itu, karena temannya pasti mikirnya itu yang gampang kan gitu. Itu yang word association pertama. Nah, yang kedua word association juga, ini dia berdiri di papan tulis gitu. Jadi biasanya atau enggak kalau misalnya papan tulis kan bisa contek-contekan tuh ya, kalau misalnya berbaris berpanjang gitu kan. Bisa ngeliat tuh, oh grup yang ini loh saya ini, kalau saya di meja masing-masing. Jadi kan meja memanjang. Ini grup A, B, C. Jadi mereka berkumpul, saya kasih kertas satu-satu, terus sama kayak tadi nulis banyak. Nah, saya lihat tuh, itu kita koreksinya berdasarkan jumlah word yang mereka produce. Misalnya ada 15, berarti grup A 15 kata. Kalau misalnya ada misspell, tulisannya salah, itu nggak dihitung. Gitu. Jadi kita main banyak-banyakan kata kalau di situ. Nah, paling banyak katanya adalah itu pemenangnya. Nah, kalau di sini kan saya harusnya QU gini kan, berbaris. Nah, kalau berbaris memang udah saya praktekkan itu kelemahannya adalah mereka saling nyontek gitu loh, saling piping. Oh iya kata-kata ini, oh iya ini. Itu agak sedikit curang sih gitu. Jadi saya mengakalinya dengan kertas di meja masing-masing. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini mungkin word chain, mungkin Pak Iqbal juga udah pernah melakukannya ya. Word chain itu kayak misalnya di sini ada house, nanti berarti huruf belakangnya itu dari E, misalnya berarti elephant. Nah, berarti huruf belakangnya ini T, berarti maybe trolley or maybe time gitu. Jadi saling menyambung kata, membuat kata baru berdasarkan kalimat, berdasarkan huruf terakhir yang disebut. Jadi the students next has to say a word which starts on the last letter of your suggestions ya. Gitu. Udah pernah lakuin belum Pak Iqbal? Sudah Bu. Nah iya, biasanya ini emang paling umum dan paling ini dilakuin anak-anak. Nah, ini yang selanjutnya piramid. Ini juga saya mengadopsi dari zaman dulu kan, zaman sekitar tahun 90-an itu ya, banyak sekali games yang di TV.
Itu. Jadi saya adopsinya dari, oh iya kan ada game CTV itu namanya Piramida. Gitu. Mungkin yang kelahiran 80-an sama kayak saya mungkin tahu kali ya. Piramid. Piramid. Jadi ada di layar screen-nya itu ada piramid, tapi kalau saya mengakalinya adalah di whiteboard. Di whiteboard kita kasih piramida seperti ini. Nah, nanti ada 3 level. Di level pertama ini berarti yang the easiest one. Yang vocabnya bisa dideskripsikan oleh anak agak gampang lah kalimatnya, katanya. Di piramid kedua itu berarti 50 poinnya. Berarti yang agak tingkatannya lebih sulit. Nah, yang atas mungkin kita kasih nilai 75 poinnya karena ini harus pendeskripsiannya agak lebih jelimet gitu. Nah, how to make it? Pertama adalah divide students in a group and then choose a student from each group to be the one who will guess the words which or her friends describe and let him or her sit facing her friends. Jadi contoh aja ini papan tulis nih. Nah, ini saya nulis di sini nih ya. Nah, si siswanya ini satu siswa membelakangi papan tulis yang sudah ada tulisannya. Gitu. Jadi siswa duduk dulu, biasanya siswa duduk dulu satu bangku membelakangi papan tulis, baru saya bikin piramidnya. Saya tulis deh tuh word-wordnya. Nah, nanti teman-teman yang di grupnya dia itu dia mendescribe. Describing. It is made of. It is the thing that you drink. Nah, baru deh gelas. Oke, berarti kita kasih checklist di sini. Oke, 25 poinnya sudah terkumpul. Terus lanjut ke sini. Biasanya kan kalau for biasanya anak SD tuh bisa bilang gini, the friends of spoon, bilangnya the friends of spoon ya, bukan yang lain. Pasti dia langsung mikirnya the friends of spoon, temennya si spoon, berarti fork, berarti titik gitu. Nah, kalau yang ini mungkin agak susah, makanya kita kasih nilai 75 gitu. Jadi ketika mereka dalam waktu, nah itu dalam waktu biasa 1,5 menit kalau saya, itu nanti kita sesuaikan aja. Itu mau semakin banyak piramidanya mungkin jadi 2 menit gitu. Nah, ini bisa diganti-ganti tiap grup. Misalnya yang pertama tentang kitchen, yang grup berikutnya bisa tentang misalnya mungkin post office. Jadi ada stamp, ada envelope, ada glue, macam-macam. Jadi kan untuk anak SD itu kita lebih ke vocab ya, nggak anak SD aja sih sebenarnya. Kalau saya juga kadang-kadang pakai di anak SMK, cuma mungkin katanya akan lebih tingkatnya lebih tinggi gitu. Kalau ini kan tataran anak SD ya. Nah, itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tornado. Oke, mungkin di sini saya akan play sebuah video. How to play it? Nggak bisa play ya? Di hyperlink sepertinya, Bu. Kalau enggak, sudah ya? Sudah. Audionya belum keluar ya? Gimana Pak? Audionya nggak keluar? Audionya nggak keluar ya? Nggak keluar. Di saya keluar, kenapa ya? Ini baiknya asli aja, Bu. Tidak terkait dengan PowerPoint. Oh, di luar aja berarti ya? Oke, bentar. Nanti share tab lagi ya? Oh, stop sharing dulu berarti ya? Jadi kalau di tornado ini, jadi saya buat kayak tadi ada berapa kotak, terserah kita kotaknya mau berapa. Nanti di situ kita sudah membuat soal-soal. Jadi di kolom number 1 itu soalnya beda lagi tentang apa, misalnya who is the first president in Indonesia. Tuh. Terusnya ini mana ya? Oh, ini.
Belum keluar ya? Belum muncul. Lagi loading sih. Jadi nanti kalau misalnya ada berapa nomor, lalu misalnya number 1, nanti grup milih. Ya kan saya sama siswa-siswa saya di kelas SD, waktu saya ngajar SD. Jadi ketika nanti dia milih, oke, what number do you pick? I pick a number 20. Oke, number 20, and then kita udah nyiapin sebuah soal-soal, pertanyaan-pertanyaan dari nomor-nomor tersebut. Kalau misalnya ada 15 kotak, berarti kita ada 15 pertanyaan. Tapi kita terserah kita nih, tornadonya mau ada di nomor berapa, gitu. Seperti yang tadi, misalnya dia dapat tornado, berarti the group cannot get the point, gitu. Nanti poin tersebut adalah dialihkan ke grup selanjutnya, gitu. Jadi main seru-seruan. Jadi saya bisa ngerebut poinnya dia, gitu. Itu presentasi dari saya. Lalu sudah sih yang tadi, yang endingnya per second. Nah, karena mungkin ini bisa jadi ini ya, apa namanya, sharing aja. Kalau saya di SD dan di SMK ini, supaya anak, kadang-kadang kan anak suka malu ngomong bahasa Inggris gitu ya. Nah itu I force them to talk. Jadi kalau di SD itu saya pernah punya aturan yaitu anak harus ngomong bahasa Inggris. Kalau nggak ngomong, you have to pay. Jadi dia harus kena denda gitu. Kena dendanya berapa? 500 perak. Terus buat apa Miss taruh uangnya? Ya udah nanti kumpulin ke bendahara kelas kamu. Nanti kalau udah misalnya anak banyak yang, kan anak-anak suka keceplosan bahasa Indonesia dong. Nah, dia harus bayar 500 nanti sisanya udah terkumpul, misalnya ada banyak yang ini, mau nggak mau kalau dengan ada penalti seperti itu, anak-anak langsung agak jaga-jaga mulutnya kan biasanya. Tapi itu jadi seru, anak-anak you pay, biasa anak-anak sekarang yang penting dia ngomong bahasa Inggris aja gitu, mau salah mau bener you have to talk, saya gituin. Nggak, no matter the grammar is, no matter how you spell or maybe how you pronounce it doesn't good, it's okay, yang penting kamu berani, you have to brave gitu. Nah itu jadi saya ada sih orang tua yang komplain, loh kok anak ini didenda. Karena saya bukan yang ngeliat anak didendanya, tapi I force them to talk. Jadi usaha mereka untuk ngomong bahasa Inggris tuh gimana gitu. Jangan sampai untuk anak SD nggak ngerti bahasa Inggris, kan sekarang juga nggak ini juga ya, minimal little I can lah kalau kata anak sekarang gitu. That's why nobody's perfect, and then that's why pencils have erasers gitu. Jadi nggak ada orang yang sempurna, pasti bisa diperbaikinya. Gitu aja, sekian Pak Iqbal dari sharing dari saya. Terima kasih teman-teman, mungkin nanti ada yang bertanya atau sharing-sharing boleh. Okay, baik, thank you so much for Miss Cinda. You have a good presentation and then good also information, ya. Thank you. Nah, okay. As you know that we have discussed about the games in how to teach English for young learner ya Miss ya. Iya. Anak grade SD ya Miss. SD, SMP. I apply this on all levels. Di semua level. Tinggal tingkatannya aja yang di level ya Miss ya. Di semua level bisa, tinggal di upgrade aja kata-katanya. Oke, thank you so much. Nah, tadi pun Miss Cinda telah menjelaskan kepada kita semua ada beberapa games yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu finding colors in sentences, and then the next word association, and then word change, and then pyramid, and then tornado. Nah, jika Bapak atau Ibu atau Ananda sekalian, jika ada pertanyaan yang belum dipahami, Pak, Bu, bagaimana sih cara memainkan ini, atau gimana sih cara supaya anak-anak bisa ini, supaya tertarik, silakan ya kirimkan pertanyaannya di chat room. Nanti akan saya sampaikan kepada Ibu pemateri jika ada yang ingin bertanya. Tadi pun Bu Cinda menjelaskan bahwasanya ketika beliau menerapkan punishment ya Bu ya. Iya. Punishment berupa apa? Bayar denda itu ya? 500 rupiah. 500 perak itu. Kita jangan menilai dari
kok anak saya disuruh bayar 500 perak sih? Kan dia datang untuk sekolah, tapi tujuan Ibu Sinda yaitu supaya anak-anak terbiasa, ya Bu, betul ya? Betul, iya Terbiasa terbiasa. untuk memulai bahasa Inggris. Dan tadinya jadi Nah, ada pemalu jadi agak ya? lebih pede gitu anak-anak. Iya betul ya. Nah, Bu Sinda di sini ada pertanyaan nih dari Ibu Nani Nuraini. Pertanyaannya yaitu yang pertama, kira-kira game apa sih Bu yang cocok untuk anak-anak SMK? Yang mana Bu kira-kira Bu? SMK. Yang untuk anak SMK gamesnya? Kalau SMK biasanya Tornado. Yang mana Bu? Yang Tornado itu bisa. Oh, yang Tornado, oke. Jadi kan dia pengetahuan umum kita, dan itu Iya. pertanyaannya bisa kita buat sendiri, atau kan dari anak tersebut, misalnya dari kelompok A bikin pertanyaan buat dilempar ke kelompok B. Jadi kan mau nggak mau kan orang pasti ngasih soalnya susah gitu. Iya betul. Betul. Kalau untuk anak SMK, untuk permainan yang piramid juga mereka seru-seru aja. Yang paling seru itu yang ini Pak, yang word association yang kayak kata berkait. Oh, yang word association itu ya? Iya iya. Tinggal levelnya dinaikin. Misalnya jangan post office, misalnya plants, berarti kan ada absorb, ada segala macam. Gitu. Nah, begitu ya Bu Nani, itu penjelasan dari Bu Sinta games yang cocok untuk anak SMK. Kemudian ada lagi nih Bu Sinta yang bertanya dari Ibu Ari Aryani Darsono. Bahasa Indonesia tadi ya? Iya, beliau bertanya, game mana sih Bu yang paling menarik untuk pembelajaran bahasa Indonesia Bu? Kalau bahasa Indonesia kebanyakan reading ya Pak ya. Itu saya juga pernah ikut pelatihan tentang, kan di mana-mana anak sekarang tuh nggak reading bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tuh panjang-panjang gitu. Iya. Nah itu biasanya kita mengakalinya sebelum mulai kita kasih potongan-potongan artikel. Kan saya tentang reading nih, satu paragraf atau berapa lain kita potong-potong. Nah kamu gabungin deh tuh supaya menjadi sebuah satu kalimat utuh. Nah biasanya untuk anak kan senang bergerak tuh, saya tuh suka pakai kayak apa sih namanya, kayak permen karet warna kotak gitu, warna hijau. Tapi dia tuh dulu yang ngeluarin Faber-Castell, kalau nggak salah namanya apa ya, saya lupa. Itu bisa ditempel di whiteboard, kertas. Is it like sticky note? Nah, like sticky note ya. Tapi itu lebih, jadi bisa di reuse, bisa dipakai ulang. Gitu namanya apa ya, dari Faber-Castell itu, jadi potong bisa ditempel. Jadi saya terus saya nggak bawa itunya lagi ya. Bentuknya kayak dadu gitu panjang, kotak-kotak. Nah itu bisa ditempel. Itu Bu Ari, jadi bisa misalnya tentang bahasa Indonesia untuk reading ya, mungkin bisa yang potongan-potongan itu, potongan-potongan artikel. Nah ada lagi mungkin untuk masuk pembelajaran, kan kalau games gak harus terkait dengan pembelajaran yang akan kita pelajari ya, ini hanya untuk memboosting mereka apa ya, untuk semangat lagi aja. Itu kadang-kadang saya sama suami saya suka sharing, jadi kira-kira Bun coba makanan apa yang menggunakan lontong, gado-gado, terus yang laksa. Jadi itu yang bikin anak mikir. Jadi kita mengasah untuk apa ya, otak mereka tuh lebih aktif, lebih mikir. Jadi abis itu udah seneng kan ya mereka, kita udah dapat moodnya mereka, ngejelepin deh sama Pak Peri gitu. Oke. Gitu Bu Ari. Thank you. Nah begitu ya Bu Ari yang dapat disampaikan oleh Bu Sinta. Lagi nih pertanyaan dari Bu Nani. Pertanyaannya itu, tornadonya itu terserah gurunya bagaimana Bu? Terserah gurunya, boleh terserah gurunya. Ini kalau untuk anak SMK berarti bisa dilempar ke anak-anak. Misalnya gini, kata Ibu ada 15 kotak tuh misalnya, 15 kotak. 15 kotak misalnya. Kemudian 5 kotak pertama, misalnya kita ada 3 baris. Ini ya 3 baris di sekolah tuh ada baris 3 row gitu kan. Nah, 5 kotak pertama untuk grup A. Pertanyaan grup A ini dilempar untuk pertanyaan ke grup B. Nah, grup B bikin soal, lempar untuk ke grup C. Yang grup C dilempar lagi untuk grup A, gitu. Pertama bisa dari gurunya, Bu Nani. Yang kedua bisa dari siswanya. Bisa di mix aja, gitu. For ininya, tornadonya is like the symbol or signs or we directly say. Nanti kalau misalnya I pick number, misalnya nomor 1 sampai nomor 5. Nah, si grup A misalnya kita naruh tornadonya di nomor 3. Berarti grup B misalnya I choose number 3. Sorry, you get the tornado. Nah, kita gambar tornado dia di situ, di papan tulisnya itu. Jadi dia, poinnya dia diambil buat grup selanjutnya.
gitu. Oh gitu, oke. Jadi tornado sebenarnya apes jadinya. Harusnya dia dapat poin 200 poin misalnya. Karena dia dapat tornado, 50 poin dikurangin buat bonus ke grup sebelahnya. Grup selanjutnya. Oke. Thank you Bu Sinda. Anytime. Nah, gimana Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian? Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin yang ingin bertanya tentang game Pyramid maybe. Ini ada yang nanya. Bu, saya boleh bertanya Bu? Boleh. Oke, Bu, saya masih penasaran yang game Pyramid itu gamenya itu kayak ini kalau di apa? It Bulaga tuh kayak tebak kata gitu Bu. Betul. Tapi kan kalau It Bulaga satu gitu kan ya? Iya. Juga bisa kalau sama nggak Bu? Hampir sama. Kalau saya ngeliat It Bulaga gini. Sama. Cuma kalau dia kan ada ininya ya. Ada satu. Iya, makanya saya pas ingetan tadi Ibu bilang piramid yang itu, yang disebutin ciri-cirinya, kayak game yang ada di It Bulaga kata saya. Iya, memang betul. Kalau anak sekarang emang It Bulaga, kalau zaman saya dulu itu piramida game. Gitu. Siapa ya dulu ya yang ini? Roni Sianturi apa kalau nggak salah hostnya. Tapi kalau saya ada tiga. Jadi ya begini, misalnya ini saya di belakangnya papan tulis. Oke. Yang ini nebak. Hampir sama lah ya. Hampir sama. Oke. Ini pasti kita tadi nanya ya. Baik, ada lagi Ibu. Terima kasih Ibu Sinda. Ada lagi nih Bu yang ingin bertanya Bu dari Bapak Sigit. Beliau bertanya, how to improve our vocab during PJJ? Nah, that's why. Ini juga kesulitan saya selama PJJ ini ya, how to improve. Maybe the first step is I ask them to read the novel, the simple text itu. And then after that, selama PJJ ini tuh saya lebih sering baca reading, terus cari sinonimnya. Kita highlight sinonimnya. Habis itu kita rehearse ke mereka, kita latihan lagi. Coba, what is the synonym of this one? Nah, nanti hari meeting selanjutnya itu saya tanyain lagi yang vocabulary kemarin itu apa. Jadi lama-lama itu akan nambah vocabnya mereka gitu. Kita kasih game-games yang berhubungan dengan materi pelajaran juga sama. Dan saya lebih senangnya itu for synonymnya. Iya, untuk for synonymnya kita pakai di use English also. Of course, using English. Untuk SMK ya, karena saya ngajar SMK. Oh, untuk SMK, oke. Kalau untuk SD juga saya biasanya juga in English juga gitu. Tapi the simple word aja. The simple word to understand ya. Yeah, and then don't forget during PJJ usually we are reluctant to talk. So it's depend on the students. It's depend on the teachers how to encourage the students to talk. Itu jadi kadang-kadang kan ini lidah kalau nggak dipakai lama kan jadi kaku. Saya hamil, cuti hamil aja tahu 40 hari, tahu ini lidah kayaknya aneh banget ngomong gitu. Jadi nggak dimanapun kita emang Inggris tuh harus ada partner ngomong sebenarnya. Iya, we have to find partner ya Bu. Iya. Itu pasti. Thank you, Miss Indah. Ada lagi yang ingin bertanya? Kenapa, Bu? Jangan Pak Sigit guru bahasa Inggris juga. Siapa saya? Pak Sigit. Oh, Pak Sigit. Bukan sektor. Bukan. Aja bahasa Inggris. Iya. Oke, good. Salam kenal untuk Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris semuanya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari Pak Satria atau mungkin Pak Hakim. Pak Hakim ingin bertanya. Oke ya. Iya, sama-sama Bu Ari. Bu, bagaimana Bu, mau dilanjutin lagi atau bagaimana? Ini masih ada waktu? Oh, sudah cukup ya? Boleh kalau sudah. Oke, baik. Saya simpulkan apa yang telah kita dapatkan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu we have to encourage the student to make student fun in learning English ya Bu. Yep. Okay, and then also you can give games to your students or find something new. Then the students will be happy in class. Dan juga ya, ketika ingin membuat peraturan supaya anak-anak aktif, pastikan
Bapak atau Ibu Anda sekalian membuat peraturan tersebut secara jelas apa sih target pencapaian dari rules ini gitu ya. Betul. Kenapa ada punishment ini supaya nanti tidak ada salah pahaman antara siswa dengan juga orang tua gitu ya dan juga guru dalam membuat punishment tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. One more thing, Mr. Sigit, jadi Mr. Iqbal. One more thing. Kenapa, Bu? Ada satu hal lagi bahwa boleh. ketika kita memberi punishment kita juga harus memberi reward. Jadi betul. Sometimes betul. in the after PTS, the one who get scores 100, I always give chocolate or maybe a cake, sometimes like that. And then for the one or the students who always mostly active talking in English, I appreciate by giving some chocolate or maybe some cookies like that one. So the students will be happy. The reward ya. There's a punishment and also there is a reward. Oke, thank you Bu Sinda. Nah, Bu Sinda pun tadi menjelaskan kepada kita semua, kita ketika memberikan punishment, pastikan kita pun memberikan reward ya Bu, supaya anak-anak senang karena mereka telah berusaha gitu untuk belajar. Apalagi kan di situasi PJJ ini, kita pun harus usaha lebih gitu selaku guru. Bagi anak-anak di rumah ini, jangan sampai mereka semangatnya berkurang. Kasih voucher pulsa, nah uang tunai 50.000 udah seneng. Kenapa Ibu? Iya, kalau di SMK kadang-kadang who can answer this one, you will get 10,000. Nanti after the class you can get money from me. Kadang-kadang kita semua oke. I want to be your student, Bu. Oke ya. Thank you so much for your time. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang baik dari saya ataupun Ibu Sinda. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Sigit selaku host dalam webinar ini. Kepada Pak Sigit, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mr. Iqbal Miranda Mrs. ya. Mohon maaf. Yang sangat menarik ya. Bahasa Inggris pada hari ini.